Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini kami akan sedikit menjelaskan tentang pandangan syariat dan hakikat terhadap Ramadan. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang punya keistimewaan. Masing-masing dari mereka memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Sehingga Nabi Muhammad pun memberikan gelar kepada para sahabatnya ini sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Contohnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini oleh Rasulullah diberi gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah menceritakan tentang Isra Mi'raj, Abu Bakarlah orang yang pertama kali membenarkannya. Di saat yang lain masih mikir-mikir, masih nimbang-nimbang apa iya apa tidak, itu Abu Bakar dengan spontan mengatakan, seandainya ada peristiwa yang lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj, jika itu terjadi pada temanku Muhammad ini, aku membenarkannya. Maka kemudian Rasulullah memberikan gelar Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab oleh Rasulullah diberi gelar Al-Faruq, karena beliau karakternya tegas dalam memisahkan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu gelarnya adalah Dzu Nurain, seorang sahabat yang memiliki dua cahaya. Karena sahabat Utsman lah yang dua kali menjadi menantu Rasulullah. Jadi menikahi kakaknya, setelah kakaknya wafat kemudian menikahi adiknya. Maka sahabat yang dua kali jadi menantu Rasulullah adalah Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Ali oleh Rasulullah diberi gelar Babul Ilmi, pintunya ilmu. Rasulullah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku itu adalah gedungnya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang masuk gedung tidak lewat pintu, dia adalah maling. Artinya hampir semua ilmu itu sanadnya lewat Sayyidina Ali. Terlebih ilmu thariqah, ilmu hakikat, itu hampir selalu sanadnya lewat Sayyidina Ali. Kemudian sahabat yang lain juga punya gelar yang berbeda-beda. Salah satunya Ibnul Abbas, anaknya Abbas, masih saudaranya Nabi. Itu oleh Nabi diberi gelar Tarjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Karena ketika turun firman Allah, di saat yang lain masih bingung memahaminya, Ibnu Abbas lah orang yang pertama kali paham dengan makna ayat tersebut. Maka kemudian Nabi memberi gelar sebagai Tarjumanul Quran. Jadi intinya Rasulullah memberikan gelar kepada masing-masing sahabat sesuai dengan keistimewaannya. Kemudian di saat Rasulullah masih ada di tengah-tengah umat, ketika terjadi persoalan apa saja, mereka langsung menanyakannya ke Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai shahibus syariah, pemilik syariat, maka masalah apa saja ditanyakan langsung ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, maka para pembesar sahabat inilah yang kemudian menjadi rujukan tempat bertanya segala macam persoalan. Kadang orang bertanya kepada Abu Bakar, kadang bertanya kepada Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi sudah secara alamiah, ketika baginda Rasulullah sudah wafat, maka ketika ada satu persoalan, ya ditanyakan kepada para sahabat.
Nah, di dalam memberikan jawaban, sahabat ini pun juga merujuk pada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sahabat memberikan jawaban pertanyaan itu bukan dijawab dengan pikirannya sendiri, itu tidak, tapi juga jawabnya menggunakan ilmu yang telah diterima dari Rasulullah. Begitu seterusnya. Setelah masa sahabat habis, orang bertanya kepada tabi'in. Tabi'in habis, tabi'in sampai zamannya ulama, sampai zaman kita. Sehingga di zaman sekarang, kita kalau ada persoalan nggak bisa nanya ke Rasulullah, karena nggak bisa ketemu dengan Rasulullah. Nggak bisa nanya ke sahabat, nggak bisa nanya ke tabi'in, tapi bisa nanyanya kepada ulama yang hidup di zaman sekarang. Selanjutnya, Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas itu dua sahabat yang salah satu keistimewaannya di bidang ilmu, akan tetapi beda. Kalau Ibnu Abbas ini lebih cenderung ke syariat, kalau Sayyidina Ali jawaban-jawaban yang diberikan lebih cenderung ke hakikat. Satu contoh, ketika beliau berdua ini ditanya dengan 3 pertanyaan yang sama, itu ternyata jawabannya beda, ya. Tapi walaupun beda, tidak kok kemudian salah satunya salah, tidak. Kedua-duanya benar. Hanya saja memang sudut pandangnya yang berbeda. Nah, 3 pertanyaan itu apa? Ibnu Abbas ditanya tentang hari apa yang terbaik. Artinya dalam 1 minggu, itu hari yang terbaik apa? Maka Ibnu Abbas menjawab hari Jumat. Sehingga hari Jumat ini disebut sebagai Sayyidul Ayam. Ya. Mengapa Jumat dianggap sebagai hari yang terbaik? Ini juga berdasarkan ilmu yang diterima dari Rasulullah. Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu keistimewaan hari Jumat adalah di dalamnya terdapat sa'atul ijabah. Saat yang ijabah untuk berdoa. Cuma tepatnya jam berapa, itu sengaja Allah rahasiakan. Untuk apa? Supaya orang mencarinya dalam 24 jam di hari Jumat. Maka sudah menjadi tradisi kita. Kita diajarkan oleh kiai-kiai kita, oleh guru-guru kita, kalau memasuki malam Jumat, ya masuki hari Jumat, kita banyak melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan di hari lain. Ada yang tahlilan, yasinan, ada yang baca surat Al-Kahfi, ada yang sholawatan, dan macam-macam. Itu semuanya salah satu harapannya adalah mudah-mudahan pas dia lagi berdoa bertepatan dengan sa'atul ijabah. Itu satu. Kedua, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang bulan apa yang terbaik. Jawaban Ibnu Abbas adalah Ramadan. Dan ini pun jawabannya juga sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahwa dari 12 bulan yang paling utama adalah Ramadan. Maka Ramadan ini punya beberapa nama. Di antaranya disebut Sahrun Azim, bulan yang agung. Karena di dalamnya ada peristiwa turunnya Al-Quran. Bahkan semua kitab suci, tidak hanya Al-Quran, itu turunnya di bulan Ramadan. Maka salah satu amalan ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah baca kitab suci. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Maka Ramadan disebut Sahrun Azim. Bulan Ramadan juga disebut Sahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun tidak diniatkan untuk mohon ampun, itu salah satu balasannya diampuni dosanya. Jadi orang diampuni dosanya itu ada 2 macam. Pertama, karena memang dia mohon ampun. Yang kedua, dia tidak niat mohon ampun, tapi dengan melakukan amal kebaikan, kemudian balasannya diampuni dosanya. Ini hadisnya sangat populer. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, mengharap ridho Allah, imbalannya apa? Diampuni dosa-dosanya.
Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan ikhlas, imbalannya juga diampuni dosanya yang telah berlalu. Padahal niatnya tidak mohon ampun, tapi imbalan dari kebaikan yang dilakukan adalah diampuni dosanya. Maka Ramadan disebut bulan penuh ampunan dan lain-lain. Kemudian pertanyaan ketiga adalah amal ibadah apa yang terbaik? Ibnu Abbas menjawab yaitu sholat. Alasannya apa? Alasan pertama dilihat dari proses turunnya perintah sholat. Jika perintah-perintah ibadah yang lain itu kadang Allah cukup memerintahkan kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau perintah sholat itu langsung Nabi Muhammad yang dipanggil menemui Allah, kemudian Allah secara langsung memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang terbaik. Selain itu, Rasulullah juga bersabda bahwa nanti saat kita dihisab, itu yang dilihat pertama kali adalah nilai ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain ikut baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, yang lain biasanya juga lebih tidak baik. Inilah alasannya mengapa ibadah sholat sebagai ibadah yang terbaik. Nah, dari 3 jawaban tadi itu, 3 pertanyaan dengan 3 jawaban dari Ibnu Abbas tadi itu semuanya tinjauannya adalah tinjauan syariat. Dan itu tidak salah. Kemudian, suatu hari, orang menanyakan 3 hal yang sama kepada Sayyidina Ali. Yaitu tentang hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan ibadah apa yang terbaik. Sayyidina Ali sebelum menjawab berikan komentar. Seandainya kalian menanyakan 3 hal tadi kepada seluruh ulama yang ada di ujung timur dan barat, tentu kalian akan mendapati jawaban yang sama dengan jawabannya Ibnu Abbas. Berarti Sayyidina Ali juga tidak menyalahkan jawaban Ibnu Abbas. Tetapi aku punya jawaban yang berbeda, kata Sayyidina Ali. Nah, jawaban Sayyidina Ali ini tinjauannya adalah tinjauan hakikat. Ketika Sayyidina Ali ditanya, amal ibadah apa yang terbaik? Sayyidina Ali tidak menjawab sholat. Tapi jawabannya adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Apapun bentuknya ibadah, kalau diterima oleh Allah, itulah ibadah yang terbaik. Tandanya terbaik apa? Ya diterima itu. Dengan diterima itu berarti terbaik. Walaupun sholat kalau tidak diterima kan juga menjadi tidak terbaik. Ini jawaban hakikat. Nah, syaratnya ibadah itu akan diterima oleh Allah jika niatnya ibadah itu karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya Allah tidak mau menerima, bukan untuk Allah. Makanya kita diajari niat ibadah apa saja adalah lillahi ta'ala. Walaupun di dalam ibadah itu banyak keistimewaan, banyak keutamaan, banyak hikmah, tapi niat ibadahnya jangan mencari hikmah, ya. Niat ibadahnya jangan mencari pahala, jangan mencari imbalan. Niatnya harus lillahi ta'ala. Baru Allah berkenan untuk menerima. Nah, ketika sudah diterima, barulah itu menjadi ibadah yang terbaik. Kedua, kalau orang-orang menjawab sama dengan jawaban Ibnu Abbas bahwa bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Tapi kalau Sayyidina Ali tidak. Bulan terbaik itu adalah bulan yang kalian gunakan untuk bertobat kepada Allah. Apapun nama bulannya. Walaupun bukan Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, dan seterusnya semuanya. Asalkan bulan itu kalian pakai untuk bertobat kepada Allah, itulah bulan yang terbaik buat kalian. Sebaliknya, walaupun Ramadan, bulan yang penuh ampunan, tapi kalau tidak dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan, ya seseorang tidak mendapatkan apa-apa. Memang benar Ramadan penuh ampunan, tapi yang diampuni juga yang mohon ampun kan? Atau yang berbuat kebaikan kemudian imbalannya diampuni.
Nah, kalau Ramadan itu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa diisi dengan amal soleh, ya tentu dia tidak akan mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Maka kalau kita memandang secara hakikat, rasanya kita malu kalau mohon kepada Allah supaya tahun depan ketemu Ramadan lagi. Malu, kenapa? Nanti kita ditanya, buat apa kamu ketemu Ramadan lagi? Wong Ramadan yang sekarang aja kalian sia-siakan. Padahal menyia-nyiakan nikmat itu termasuk kufur. Dan orang kufur itu, inna azabi lasadid, ancamannya disiksa dengan siksa yang pedih. Maka sekali lagi, ya, kita malu berdoa, ya Allah, ya, temukanlah kami dengan Ramadan tahun depan. Kalau dijawab begini, buat apa ketemu Ramadan tahun depan? Mau tobat, tobat kok nunggu Ramadan? Apa sekarang nggak bisa tobat? Kalau dijawab begitu gimana kita? Oh, Ramadan yang sekarang aja kalian sia-siakan, kok minta Ramadan lagi? Itu namanya kan kufur. Maka sesuai dengan tema yang dibuat oleh panitia, ayo optimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Isi setiap waktu yang berlalu dengan ibadah. Paling tidak, kalau kita tidak berbuat apa-apa, niatkanlah dalam rangka menjauhi larangan. Sehingga kita tidak malu berdoa minta ketemu Ramadan lagi. Tapi kalau Ramadan yang sekarang aja disia-siakan, diabaikan, terus kemudian minta ketemu Ramadan lagi, buat apa? Ya. Jadi bulan yang terbaik menurut Sayyidina Ali adalah bulan yang kalian pakai untuk bertobat, walaupun bukan Ramadan. Nah, yang terakhir tentang hari. Ya. Hari yang terbaik menurut Ibnu Abbas dan ulama-ulama yang lain adalah hari Jumat. Tapi kalau Sayyidina Ali enggak. Hari yang terbaik itu adalah hari yang pas kamu mati dalam keadaan membawa iman. Walaupun bukan hari Jumat. Hari apa saja? Ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Tapi pas mati bawa iman. Itulah hari yang terbaik buat kamu. Sebaliknya, walaupun hari Jumat, bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tapi matinya dalam keadaan kehilangan iman. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi walaupun malam Jumat di bulan Ramadan kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, tapi matinya pas kehilangan iman. Naudzubillah min dzalik. Maka mari, iman yang ada dalam diri kita ini harus dijaga. Karena iman itu bisa hilang, Pak. Ya. Iman yang Allah anugerahkan kepada kita ini kalau tidak dijaga itu bisa hilang. Nah, caranya jaga bagaimana? Pertama harus diperkuat dengan ilmu. Jadi, iman itu akan kuat kalau didukung dengan ilmu. Maka cari ilmu itu satu kewajiban yang tidak ada batasnya. Sebelum orang wajib sholat sudah wajib cari ilmu. Sampai orang sudah mati pun di sana masih ada proses mencari ilmu. Ya, ini menandakan bahwa iman hanya akan kuat kalau didukung oleh ilmu. Samping itu, iman juga harus selalu diiringi dengan zikrullah. Terutama kalimah la ilaha illallah. Karena Nabi bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan banyak membaca, memahami dan mengamalkan la ilaha illallah. Nah, kalau zikir la ilaha illallah ini sudah kita istiqomahkan dalam diri kita, setiap tarikan nafas, setiap detak jantung disertai zikrullah, maka kapanpun kita mati, walaupun tidak di hari Jumat, insya Allah mati dalam keadaan membawa iman atau husnul khotimah. Maka hari yang seperti itulah hari yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan kita bisa
meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.